Hancurnya Arca Maha Aksobia menjadi sebuah misteri yang tidak terpecahkan hingga kini. Pasalnya, arca yang disimpan di atas patung Shiva ini hilang dengan berbarengannya petir yang menyambar. Kejadian yang terjadi kisaran pada tahun 1331 tersebut melahirkan banyak pertanyaan. Apakah arca tersebut hilang dan hancur akibat sambaran petir atau memang entah beralih ke tangan orang lain atau memang hilang secara gaib? Jika secara seksama kita memperhatikan, Candi Jawi terlihat memiliki perpaduan warna bangunan yang belang dengan komposisi warna hitam dan putih. Hitam atau gelapnya yakni berasal dari batu yang hitam yang diyakini sebagai bangunan awal, lalu warna putih lahir dari batu putih yang entah dari mana asalnya. Para ahli menduga, tak lama setelah disambar petir, Candi Jawi dibangun kembali menggunakan batu putih. Pertanyaannya adalah mengapa tidak menggunakan batu di sekitaran candi? Candi Jawi adalah salah satu candi peninggalan Buddha dan peninggalan kerajaan Singasari. Candi Jawi terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sekitar 31 km dari kota Pasuruan. Candi Jawi terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen dan Pringebukan. Candi Jawi berada di dataran dengan ketinggian 290 meter di atas permukaan laut yang menjadikan lokasi ini memiliki iklim yang sejuk. Gunung Pawitra atau yang lebih dikenal dengan Gunung Penanggungan menjadi latar belakang di bagian sebelah barat laut candi, sedangkan di sebelah selatan candi dapat menyaksikan keindahan kota wisata Tretes. Sejarah Candi Jawi. Dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, candi ini disebut Jawa-Jawa atau Jajawi. Dari Jajawi, nama tersebut kemudian berubah menjadi Jawi. Dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah raja terakhir kerajaan Singasari, yaitu Kertanegara. Candi Jawi dibangun pada abad ke-13 dan merupakan peninggalan sejarah kerajaan Singasari. Didirikannya Candi Jawi bertujuan untuk dijadikan tempat beribadah bagi umat beragama Shiva Buddha. Raja Kertanegara adalah seorang penganut ajaran Shiva Buddha. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Jawi juga merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Kertanegara dan sebagian dari abu tersebut juga disimpan di Candi Singasari. Hal ini cukup mengherankan, karena letak Candi Jawi jauh dari pusat kerajaan Singasari. Diduga hal itu karena rakyat di daerah ini sangat setia kepada raja dan banyak yang menganut ajaran Shiva Buddha. Terkenal Kertanegara dikenal sebagai raja yang masyhur, ia juga memiliki banyak musuh di dalam negeri. Kidung Panji Wijayakrama, misalnya, menyebutkan terjadinya pemberontakan Kelana Bayangkara. Selain itu, Negara Kertagama mencatat adanya pemberontakan Jaya Raja. Ada dugaan bahwa kawasan Candi Jawi dijadikan dasar oleh pendukung Kertanegara. Dugaan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa saat Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara, terbang setelah Kertanegara diterapkan oleh Raja Jayakatwang dari Gelang-Gelang, salah satu daerah di Kediri. Ia sempat di daerah ini, sebelum akhirnya mengungsi ke Madura. Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1253 Saka Candra Sengkala, api memanah hari Candi Jawi disampar petir. Dalam kejadian itu arca Maha Aksobaya menghilang. Hilangnya arca tersebut sempat membuat sedih Raja Hayam Wuruk ketika mengunjungi Candi Jawi. Bangunan dan arsitektur Candi Jawi. Setelah membahas sejarah Candi Jawi secara lengkap, saat ini akan dibahas tentang bangunan dan arsitektur Candi Jawi. Candi Jawi menempati lahan yang cukup luas, sekitar 40 x 60 meter persegi, yang dikelilingi oleh pagar bata setinggi 2 meter. Bangunan dapat dikelilingi oleh parit yang saat ini dimainkan oleh bunga teratai.
Antara pelataran belakang candi yang cukup luas dan tertata rapi dengan perkampungan yang dibatasi oleh sebuah sungai kecil. Arsitektur Candi Jawi dapat digambarkan sebagai berikut. Berkaki siwa, berpundak Buddha. Bentuknya tinggi ramping seperti Candi Prambanan di Jawa Tengah, dengan ukuran luas 14,24 x 9,55 meter dan tinggi 24,5 meter. Bentuk atap yang merupakan perpaduan antara stupa dan kubus bersusun yang meruncing di puncaknya. Pintu candi menghadap ke timur. Posisi pintu ini oleh sebagian ahli dipakai alasan untuk mempertegas bahwa candi ini bukan tempat pemujaan atau pradaksina upacara melawan dewa. Hal ini biasanya disebabkan oleh candi untuk peribadatan menghadap ke arah gunung, tempat yang dipercaya sebagai tempat persembayaan kepada dewa. Sementara ahli lain ada pula yang menyatakan bahwa candi ini tetaplah candi pemujaan, dan posisi pintu yang tidak menghadap ke gunung karena pengaruh dari ajaran Buddha. Terdapat relief di dinding sekitar Candi Jawi, namun sampai saat ini masih belum ada yang berhasil membaca relief tersebut. Menurut juru kunci candi, relief itu harus dibaca menggunakan teknik. Salah satu candi yang tak kalah menarik dan penuh nilai sejarah adalah Candi Jawi yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Candi yang berlokasi di Desa Candiwates, Prigen tersebut merupakan salah satu candi warisan budaya Hindu-Buddha yang sudah ada sejak abad ke-13 Masehi. Meski bukan sebagai tempat peribadatan, Candi Jawi memiliki nilai sejarah bagi perkembangan kerajaan Nusantara terutama bagi Kerajaan Kertanegara. Candi Jawi sempat dijadikan tempat penyimpanan abu dari raja terakhir Singasari. Di balik itu semua, Candi Jawi menyimpan misteri yang hingga kini belum bisa dipecahkan. Berikut 5 misteri yang tersimpan di Candi Jawi. Hancurnya Arca Maha Aksobia menjadi sebuah misteri yang tidak terpecahkan hingga kini. Pasalnya, arca yang disimpan di atas patung Shiva ini hilang dengan berbarengannya petir yang menyambar. Dukun milenial, beranda, entertainment. 5 misteri yang tersimpan di Candi Jawi. Dukun milenial, ingat, di dunia ini kita tidak pernah sendirian. Konten dari pengguna, tanggal 2 Februari tahun 2021 pukul 20.31. Tulisan dari Dukun milenial tidak mewakili pandangan dari redaksi Kumparan. Candi Jawi, Dok Pixabay. ADVERTISEMENT. Pulau Jawa memang memiliki peninggalan budaya yang melimpah, salah satunya yakni warisan budaya berbentuk candi. Dengan ciri khas struktur bangunan yang berundak, candi kerap kali banyak diminati para wisatawan untuk berkunjung. ADVERTISEMENT. Salah satu candi yang tak kalah menarik dan penuh nilai sejarah adalah Candi Jawi yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Candi yang berlokasi di Desa Candiwates, Prigen tersebut merupakan salah satu candi warisan budaya Hindu-Buddha yang sudah ada sejak abad ke-13 Masehi. Meski bukan sebagai tempat peribadatan, Candi Jawi memiliki nilai sejarah bagi perkembangan kerajaan Nusantara terutama bagi Kerajaan Kertanegara. Candi Jawi sempat dijadikan tempat penyimpanan abu dari raja terakhir Singasari. Di balik itu semua, Candi Jawi menyimpan misteri yang hingga kini belum bisa dipecahkan. Hancurnya Arca Maha Aksobia menjadi sebuah misteri yang tidak terpecahkan hingga kini. Pasalnya, arca yang disimpan di atas patung Shiva ini hilang dengan berbarengannya petir yang menyambar. Kejadian yang terjadi kisaran pada tahun 1331 tersebut melahirkan banyak pertanyaan. Apakah arca tersebut hilang dan hancur akibat sambaran petir atau memang entah beralih ke tangan orang lain atau memang hilang secara gaib? Jika secara seksama kita memperhatikan, Candi Jawi terlihat memiliki perpaduan warna bangunan yang belang dengan komposisi warna hitam dan putih. Hitam atau gelapnya yakni berasal dari batu yang hitam yang diyakini sebagai bangunan awal, lalu warna putih lahir dari batu putih yang entah dari mana asalnya. Para ahli menduga, tak lama setelah disambar petir, Candi Jawi dibangun kembali menggunakan batu putih. Pertanyaannya adalah mengapa tidak menggunakan batu di sekitaran candi yang sama memiliki warna gelap. Seperti yang disebutkan di awal artikel bahwa Candi Jawi merupakan sebuah candi peninggalan Hindu-Buddha.
Hal tersebut dibuktikan dengan stupa dengan ciri khas Buddha yang dipasang di puncak candi. Meskipun di dalam bangunan banyak ditemukan arca Hindu, seperti Dewa Siwa, Durga, Ganesha, dan Brahma, stupa lambang Buddha tersebut membuat banyak orang bertanya, latar belakang apa yang bisa mempersatukan kedua pemahaman tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa pada saat itu pemahaman Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi semboyan berbagai kerajaan dan menyuarakan persatuan sebagai cikal bakal kehidupan NKRI saat ini. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Jawi juga merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Kertanegara dan sebagian dari abu tersebut juga disimpan di Candi Singasari. Hal ini cukup mengherankan, karena letak Candi Jawi jauh dari pusat kerajaan Singasari. Diduga hal itu disebabkan karena rakyat di daerah ini sangat setia kepada raja dan banyak yang menganut ajaran Shiva Buddha. Terkenal Kertanegara dikenal sebagai raja yang masyhur. Ia juga memiliki banyak musuh di dalam negeri. Kidung Panji Wijayakrama, misalnya, menyebutkan terjadinya pemberontakan Kelana Bayangkara. Selain itu, negara Kertagama mencatat adanya pemberontakan Jaya Raja. Ada dugaan bahwa kawasan Candi Jawi dijadikan dasar oleh pendukung Kertanegara. Dugaan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa saat Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara, terbang setelah Kertanegara diterapkan oleh Raja Jayakatwang dari Gelang-Gelang, salah satu daerah di Kediri, ia sempat di daerah ini, sebelum akhirnya mengungsi ke Madura. Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1253 Saka, Candra Sengkala, api memanah hari, Candi Jawi disampar petir. Dalam kejadian itu arca Maha Aksobaya menghilang. Hilangnya arca tersebut sempat membuat sedih Raja Hayam Wuruk ketika mengunjungi Candi Jawi. Setelah membahas sejarah Candi Jawi secara lengkap, saat ini akan dibahas tentang bangunan dan arsitektur Candi Jawi. Candi Jawi menempati lahan yang cukup luas, sekitar 40 kali 60 meter persegi, yang dikelilingi oleh pagar bata setinggi 2 meter. Bangunan dapat dikelilingi oleh parit yang saat ini dimainkan oleh bunga teratai. Antara pelataran belakang candi yang cukup luas dan tertata rapi dengan perkampungan yang dibatasi oleh sebuah sungai kecil. Arsitektur Candi Jawi dapat digambarkan sebagai berikut. Berkaki siwa, berpundak Buddha. Bentuknya tinggi ramping seperti Candi Prambanan di Jawa Tengah, dengan ukuran luas 14,24 x 9,55 meter dan tinggi 24,5 meter. Bentuk atap yang merupakan perpaduan antara stupa dan kubus bersusun yang meruncing di puncaknya. Pintu candi menghadap ke timur. Posisi pintu ini oleh sebagian ahli dipakai alasan untuk mempertegas bahwa candi ini bukan tempat pemujaan atau pradaksina upacara melawan dewa. Hal ini biasanya disebabkan oleh candi untuk peribadatan menghadap ke arah gunung, tempat yang dipercaya sebagai tempat persembayaan kepada dewa. Sementara ahli lain ada pula yang menyatakan bahwa candi ini tetaplah candi pemujaan, dan posisi pintu yang tidak menghadap ke gunung karena pengaruh dari ajaran Buddha. Terdapat relief di dinding sekitar Candi Jawi, namun sampai saat ini masih belum ada yang berhasil membaca relief tersebut. Menurut juru kunci candi, relief itu harus dibaca menggunakan teknik prasawiya, berlawanan dengan arah jarum jam seperti yang digunakan dalam membaca relief di Candi Kidal. Terdapat relief yang terletak pada bagian dalam candi, yaitu di bagian tengah candi yang merupakan bagian tertinggi dari bagian dalam candi. Relief tersebut adalah relief Dewa Surya. Fragmen yang ada pada dinding candi menggambarkan keberadaan Candi Jawi sendiri beserta beberapa bangunan lain di sekitar candi. Seperti di sisi timur candi terdapat Candi Perwara sebanyak 3 buah, Candi Bentar yang merupakan pintu gerbang candi terletak di sebelah barat. Batu yang dipakai sebagai bahan bangunannya terdiri dari 2 jenis. Dari kaki sampai selasar candi yang dibangun menggunakan batu berwarna gelap, tubuh candi menggunakan batu putih, sedangkan atap candi menggunakan campuran batu berwarna gelap dan putih. Hal ini karena adanya 2 periode pembuatan. Kaki candi berdiri di atas batur kaki candi, setinggi 2 meter dengan pahatan relief yang memuat kisah tentang seorang pertapa wanita.
Pipi tanggal dari selasar menuju ke lantai candia sepasang arca binatang berteling panjang. Bingkai pintu polos tanpa pahatan, namun di atas ambang pintu terdapat pahatan kalamakara, lengkap dengan taring, rahang bawah, serta hiasan di atas pahatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TV AE. Terima kasih.